ini bikin kekuatan sendiri nih di luar Pak Prabowo. Itu bener nggak sih? Memungkinkan nggak seperti itu? Kalau kita lihat ritme politik ya, itu kabinet efektif tuh hanya sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Sisanya terus ngapain? Sisanya berpikir untuk menyelamatkan partainya sendiri-sendiri, punya program sendiri, punya target-target sendiri. Misalnya, nggak apa-apalah keluar dari kabinet. Makanya bro, 2,5-3 tahun itu dia menghimpun dana. Maka KPK harus hadap itu semua pejabatnya, tokoh-tokoh partai politik yang jadi KPK yang sekarang maksudnya? KPK siapapun lah. Lu nggak percaya sama yang sekarang? Ya harus optimis ya. Ya, harus Kita dukung, kita mesti dukung. Oke, terus? Jadi dia nggak boleh loyalis ganda, harus loyalisnya tunggal. Jadi dia harus diikuti terus tuh, karena dia akan mencari pundi-pundi, termasuk anggota DPR, gitu. Karena anggaran yang tidak dipotong itu adalah anggaran TNI, Polri, dan juga DPR. DPR nggak dipotong? DPR enggak. Kasat kemarin bilang, kami anggaran udah sangat kecil. Kalau dipotong lagi, kami nggak bisa. Justru kami minta tambah karena ini loh, tugas-tugas kami tambah. Oh iya, karena Prabowo mempercayakan itu. Iya. Misalnya membangun lumbung-lumbung pangan, ya kan? Sekarang dengan kondisi kita yang bagaimana antara kementerian dengan provinsi nggak ada hubungan. Misalnya Menteri Pertanian datang ke Sumatera Utara misalnya kan, manggil siapa gitu, termasuk manggil gubernurnya, dia ada di Medan. Siapa dia? Gue dipilih rakyat, lu dipilih presiden. Ya. Terus gubernur panggil bupati maupun wali kota misalnya, sama kita dipilih. Repot bro. Repot. Tapi kalau tentara udah perintah semuanya ikut. Jadi satu komando ya. Satu komando. Akhirnya seperti itu. Di kita ini nggak boleh terlalu lemah. Jadi mencari pemimpin juga selain yang harus ada ijazahnya bro, itu ini kayaknya ditekanin banget ya. Kayaknya kalau Bang Gining itu nih tragedi. Kemudian bahasa asingnya kuat, ya, dia juga nggak boleh terlalu lemah. Bang, kalau strong leader. Kita ngomong TNI sekarang gimana dengan kondisi seperti ini? Apakah memang dia solid menurut abang? Gitu. Sama tambahan nih. Panglima. Wah, ini seru nih. Kalkulasinya gimana? Calon Panglima, the next Panglimanya penggantinya si Agus itu siapa? Menurut analisa. Nah, jadi ini di tengah situasi geopolitik yang sangat memanas, ya kan? Indonesia sekarang sedang menjadi perhatian dunia nih. Karena kemarin nih Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kasal, ke Lombok masuk melihat kapal induk Perancis. Oke. Nah, Perancis itu menjadi mitra strategis kita untuk peralatan militer, Rafale, ya kan? Iya. Kan? 6 ini bro, nanti ditempatkan di Kepulauan Riau. Kenapa Riau? Karena itu tadi ancaman Cina di Laut Cina Selatan. Garis 9 garis putus-putus itu tradisional. Cina masih mengaku itu. Kalau kita mau juga bisa. Era Majapahit, era Sriwijaya, gitu kan. Iya. Tapi kita kan tahu diri gitu loh. Nah, Cina nggak tahu diri. Makanya dengan pembelian itu tadi, kita beli pesawat tempur canggih Rafale ke Perancis. Kenapa? Karena nggak neko-neko. Ke Amerika kita, waduh, nggak kehitung banyaknya kita dikibulin bro. Misalnya Hercules, suku cadangnya nggak dikasih. Akhirnya apa? Kanibal, kan? Belum beli persenjataannya, tahu-taunya dipreteli, nggak berfungsi. Ini kayak gitu tuh. Kalau mau beli dimahalin nggak bisa.
Akhirnya kayak gitu. Nah, untungnya kita di situ sebagai negara non-blok, bebas aktif, bebas gua dong. Mau sama kemana, Cina, iya. kayak mau Amerika, emang kenapa lo? Kan Iya, kira-kira iya, gitu. iya. Nah, jadi selama itu menguntungkan dengan Cina, oke, gua mau sama lo yang menguntungkan. Tapi kira-kira sama Cina, oh gawat nih namanya. Gua bergaul sama Amerika, sama Prancis. Amerika juga gitu. Lu kadalin gua loh. Gua sama negara lain, sama Cina gitu. Iya. Takut kan? Nah, tapi potensi ancaman, hakikat ancaman itu ada di Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari yang mengatakan bahwa dari Ginting yang mengatakan Prabowo akan bersihkan para loyalis Jokowi. Nah teman-teman, kita akan membahas beberapa komentar yang memang beberapa komentar dari para netizen dan masyarakat mengenai tentang hal tersebut. Kabinet Presiden Prabowo dapat diganti jika terlibat dengan oligarki dan titipan Mulyono. Kami rakyat Indonesia setuju penggantian semua pejabat di era Jokowi. Semua pejabat loyalitas Jokowi segera diganti, tidak pandang bulu. Obsesi, obrolan sehat sekali. Luar biasa, semoga Pak Prabowo sempat nonton tayangan ini. Berharap Pak Prabowo bisa satset membenahi institusi-institusi yang bersenjata. Saya sangat setuju sekali karena kalau tidak dibersihkan maka akan seperti duri malap dalam daging. Kalau Presiden Prabowo Subianto bersihkan semua, pasti semua programnya akan berhasil. Sangat setuju sekali untuk pergantian Kapolri akan hal tersebut. Setuju kepada Bapak Presiden Prabowo segera bersihkan Antek Mulyono di pemerintahan Bapak supaya Bapak Presiden bisa mewujudkan tujuan dan impian Bapak untuk mensejahterakan rakyat. Analisa yang mantap Bapak banget. Semoga Presiden sadar akan hal ini. Tindakan Kapolri harus dilihat dari kinerja. Jelasnya di pagar laut dan tanah-tanah rakyat di PIK 2. Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung harus diganti termasuk Panglima TNI. Menteri titipan Jokowi bisa menjadi duri dalam daging yang selanjutnya bisa menyabotase program Presiden Prabowo. Pak Komjen, Doviri saya dukung jadi Kapolri, amanah dan taat agama dan bisa merangkul semua lapisan. Setuju kalau Prabowo benar-benar menyingkirkan orangnya Jokowi semuanya. Memang kalau benar-benar pingin memberantas korupsi harus tegas, bukan hanya omong doang. Saran kami sebagai rakyat kepada Presiden Prabowo, kendalikan sepenuhnya TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Agung, Hakim, Partai, Ormas, Keagamaan, NUN, dan MD, dan oligarki merah putih. Kalau semua lembaga ini harus dikendalikan Presiden Prabowo, maka akan lebih mudah memberantas korupsi kalau tidak bisa mengendalikan. Ya cuman omong-omong aja untuk memberantas korupsi. Setuju yang mereka berpredikat oligarki pun kalau dikendalikan dengan baik ya kan jauh lebih baik lagi. Jadi negara yang mengendalikan oligarki bukan sebaliknya. Oligarki mengendalikan negara seperti jamnya Mulyono. Coba lihat di Cina. Negara mengendalikan sepenuhnya oligarki dan atau kapitalisme. Kalau oligarki susah diatur oleh negara, pemerintahan Cina ambil tindakan tegas terhadap oligarki tersebut. Disita asetnya, dilenyapkan orangnya. Moga Presiden Prabowo bisa meniru pemerintahan Cina. Kalaupun Gibran dimakzulkan karena adanya alasan yang tepat, adanya pelanggaran atau suatu hal yang mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo, maka dukungan rakyat akan makin kuat bersatu mendukung Pak Prabowo. Kapolri dan Ketua KPK diganti, putuslah sayapnya Jokowi. Kapolri berikut Wakapolri, Bareskrim, Kadif Propam dan Irwasum harus diganti. Jaksa Agung juga harus diganti dan juga Menteri Bahlil, Budi Ari, Mendagri dan menteri-menteri Jokowi lainnya. Keren Bang Ginting, analisanya memang harus Kapolri dipegang Ahmad Domiri yang berbau geng Solo, sikat semuanya dan bersihkan Polri. Saya sangat mendukung orang-orang netral yang mengkritisi semua kebijakan melenceng memberantas semua. Menteri-menteri Jokowi di kabinet Prabowo adalah menjadi mata-mata di samping melindungi Gibran yang dipersiapkan untuk mengganti Prabowo. Maka Pak Prabowo jangan ragu untuk membersihkan kabinetnya dari orang-orangnya Mulyono. Rakyat siap membela dan mendukung Prabowo. Mantap pencerahan untuk publik biar kami paham dan kekuatan kepemimpinan TNI dan Polri dengan harapan bisa punya pemimpin yang handal. Terima kasih, semoga banyak yang menyimak
akan hal tersebut. Narasi yang dibangun oleh Pak Slamet Ginting ini sangat realistis, nasionalis, dan logis. NKRI rusak di segala sistem tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena negara ini dipimpin oleh Jokowi selama 10 tahun. 2 periode Jokowi berkuasa, NKRI seolah-olah miliknya sehingga dia memerintah dengan cara suka-suka dan semaunya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.